Terus ada lagi nih Kak yang nanya tentang roda. Ya. Kan kalau misalkan beli roda itu dia tipenya ada banyak. Yang pertama dari diameternya 90, 100 sama 110. Terus yang kedua ditanyain itu dia yang X-firm atau yang firm nih Kak, yang paling sering didengar. Nah, itu bedanya apa sih Kak sebenarnya? Kalau firm, X-firm sama XX-firm itu tentang kekerasan. Kekerasan ya. Yang firm yang paling soft, paling lembut. X-firm itu lebih keras, sama XX-firm lebih keras. Nah kalau beberapa di merek lain itu ada juga menggunakan kekerasan, ada yang angka misalnya 83A, 85A atau 87A, jadi belakangnya ada A-nya gitu. Terus habis itu ada juga yang pakai F0, F1, F2. Kalau yang angka itu dia paling keras yang mana tuh Kak? Paling keras kalau misalnya dipakai untuk urban atau dipakai untuk inline freestyle slide itu bisa sampai 90A sih. 90A. 90A itu lebih soft. Lebih keras daripada lebih keras. Lebih keras daripada XX firm. Oke. 90A itu berarti yang paling keras. Jadi dia semakin tinggi angkanya semakin keras. Semakin keras. Oke. Kalau yang F0, F1, F2 itu berarti yang paling keras yang mana? F0 lebih keras. F0. Oh, ini kalau dia pakainya istilah F1, F2 sama F0 itu dia kebalikannya. F0 itu yang keras, F1 yang medium, dan F2 itu yang soft lebih ya kayak. Ini contoh F1. F1. Nah, ini contoh yang X-firm. Nih kalau di perbandingan F1 sama X-firm kurang lebih sama nih. Jadi ada yang F1 sama X-firm. Terus ada juga yang sama. Firm. Mana nih kotak ajaib kita? Di bawah kaki kamu tuh. Oh, ini XX firm. Ini yang paling biru. Keras itu ya. Iya. XX firm yang biru yang paling keras. Kalau ini ada firm yang firm. empuk. Yang paling empuk. Iya. Terus kalau Kairi sendiri paling suka itu dulu pakai yang mana tuh Kak? Kalau aku dulu pakainya X-firm. X-firm. Kalau untuk jarak pendek sprint aku sukanya pakai Black Magic, pakai MPC Red Magic. Red Magic yang X-firm. Yang X-firm. Warna merah terus bulatannya warna hijau. Tapi begitu udah masuk ke jarak jauh, aku biasanya pakai namanya TS26. TS26. MPC TS26. Itu kayaknya assault ya? Bukan, itu nggak ada itunya, namanya track apa gitu. Itu bener-bener roda yang dibikin dengan kode doang. Gitu. Bagian velgnya tuh warnanya orange. Iya. Nah itu waktu itu aku pakai tuh. Yang X-firm. X-firm. X-firm juga berarti yang tulisannya warna hijau juga ya kan? Iya. Gitu. Nah cuman kalau untuk ini sendiri, penggunaan sendiri di track itu biasanya ada masing-masing coach juga punya style tuh gimana. Kalau Satria gimana? Kalau rekomendasikan. Kalau aku sendiri style main aku sebenarnya lebih ke ngeluncur sih Kak. Lebih senang ngeluncur daripada yang lari-lari. Jadi aku sebenarnya paling suka pakainya yang ini nih, roda yang putih. Meter yang putih, meter coat white. Dan kekerasannya aku pakainya F1. Waktu itu aku pernah coba pakai yang F2 yang lebih empuk. Itu dia bedanya lebih gampang dikontrol. Jadi kita nggak perlu pakai tenaga buat double push, itu dia langsung belok sendiri Kak. Oke. Dan tikungannya itu juga lebih gampang di goyangin lah. Karena lebih soft. Ngegrip dong berarti ya? Lebih ngegrip sih sama sih Kak kalau grip. Sama ya? Sama gripnya. Cuman bedanya dia lebih mudah dibelok-belokin lah. Tapi nggak cocok di aku kalau F2 karena terlalu soft. Dia kurang stabil. Jadi aku lebih suka yang lebih stabil lagi F1. Tapi kalau misalkan pakai F0, aku pun udah pernah coba. Itu terlalu berat, harus pakai tenaga yang lebih buat nge-pushnya karena dia lebih keras. Iya. Dibelokinnya susah. Kalau aku sih waktu main di track itu pakainya X-firm. Jadi yang aku sebenarnya agak jarang sih pakai meter ya. Biasanya sih pakai MPC. Nah, cuman pas jarak jauh
dulu kan sempet kita ada latihan pakai yang 125 mili ya. Itu aku pakai XX Firm. XX Firm. Wow. XX Firm. Terus habis itu peleknya itu terbuat dari aluminium. Oh, yang Red Magic berarti. Red Magic. Red Magic yang 125. 125 mm. Iya, benar. Berhubung badan berat, tapi ngeluncurnya enak banget. Ngeluncurnya enak ya? Iya, ngeluncurnya enak banget sih. Iya, yang XX Firm itu biasanya dia ngeluncurnya lebih enak, lebih ngeluncur, cuman ya itu susah buat dikontrol ya, Kak. Iya. Oh, berarti kontrol aku jago. Nah, powernya udah besar berarti. Iya. Kalau misalnya pakai yang firm, justru aku malah berasa berat. Karena bisa dibilang apa kayak ya? Pakai ban kempes ya kan? Iya, kayak ban kempes karena terlalu soft gitu. Terlalu soft, iya. Jadi terkadang juga harus disesuaikan sama power dari atletnya sendiri. Betul. Biasanya yang bisa ngelihat itu ya pelatihnya masing-masing. Kalau misalkan si anak ini powernya belum cukup, pasti dia dipakainya yang firm. Dan yang paling favorit dipakai buat anak yang baru naik ke speed itu adalah yang firm. Karena kalau misalkan dipakai yang X Firm, dia akan susah ngontrol ininya, gerak kakinya. Terus semakin dia seiring powernya makin nambah, makin kuat kakinya, tekniknya makin bagus, baru mulai dinaikin ke X Firm. Atau dia udah power udah bagus banget, baru XX Firm. Iya, setuju. Nah, terus kalau untuk ada juga nih teman-teman yang kadang suka nanya kalau beli standar sama rodanya inline freestyle tuh sama apa beda gitu. Kalau yang standar ya kayak standar. Kalau menurut aku sih, karena inline freestyle kan juga ada bermacam-macam jenis ya. Iya. Ada speed slalom, ada classic slalom, sama slide. Nah, kalau yang slide itu biasanya dia ngambilnya tuh yang keras. Oke. Jadi kekerasannya biasanya di 88A atau 90A. Sambil juga untuk istilahnya memberikan daya tahan lah, karena kan slide kan mainnya lumayan kasar ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya untuk yang speed slalom sama classic slalom, sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama standar itu kurang lebih sebenarnya mirip sih. Itu tergantung lagi dari anaknya bisa X firm atau bisa firm. Tapi biasanya itu yang lebih banyak dipakai itu biasanya yang firm sih. Yang firm ya. Dia ada yang hyper, ada yang Seba Street Invader juga ada gitu. Nah, itu kualitasnya bagus tuh, bisa dibilang mirip-mirip sama MPC juga. Makanya harga satu rodanya tuh bisa dibilang cukup mahal. Oh, yang Seba Invader ya? Iya, Seba Invader. Kita yang Takino Racing juga ada nih yang mirip kayak gitu. Warnanya transparan gitu. Transparan itu udah racing. Makanya sama produk Takino Spectre kita yang Enter itu udah dapat roda racing. Jadi bisa dibilang harganya cukup tinggi tapi sebenarnya udah dapat roda racing. Roda yang mahal juga ya. Betul. Berarti kalau misalkan ada standar yang beli roda, terus ternyata ini rodanya roda freestyle, ada yang bilang ini kan roda freestyle gitu. Berarti nggak masalah ya kayak? Nggak masalah. Dilihat dulu aja rodanya apa. Oke. Terutama kalau misalnya rodanya itu tadi, kalau menurut aku ya itu Hyper sama Seba Street Invader, itu aku bilang itu kualitasnya bagus sih. Roda freestyle yang itu kualitasnya bagus. Jadi nggak usah khawatir karena nggak akan mengurangi kecepatan karena itu rodanya untuk inline freestyle kayak gitu. Terus selain roda nih Kak, ada juga kita naik ke bootsnya ya kayak. Bootsnya itu kadang kalau misalkan orang-orang pada beli itu ada yang nanya nih, ada yang karbonnya 30% atau ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang 100%. Itu sebenarnya bedanya di mana sih, Kak? Nah, jadi sepatu roda sendiri yang untuk boots itu sebenarnya kan dibuat dengan lapisan-lapisan kan ya. Nah, lapisannya tuh sebenarnya mulai dari yang paling rendah itu namanya microfiber. Lapisan microfiber itu empuk tapi lebih berat. Nah, sedangkan temennya itu adalah karbon. Nah, lapisan karbon ini lebih keras tetapi lebih ringan. Sehingga kalau misalnya dia kadar atau kapasitas karbonnya itu persentasenya itu lebih tinggi, otomatis makin keras tapi makin ringan. Kayak gitu. Nah, untuk yang standar yang baru mulai, kalau Satria gimana? Menyarankan berapa persen karbon? Ini tiap coach kembali lagi beda-beda sih. Kalau aku sih lebih menyarankan jangan yang 100% dulu pakainya.
boleh yang 50% atau yang 75% karena itu mempengaruhi pertama kenyamanan di kakinya juga sih Kak. Kalau misalkan langsung pakai 100% itu biasanya pada lecet-lecet Kak. Iya betul. Nah, Menarik nih. Nanti kita juga bisa bahas tentang lecet juga ya. nah Sama sih kalau menurut aku sih minimal sih di 70%. 70%. Soalnya kebetulan kalau murid-murid aku di klub itu dia pernah beli yang di bawah 50% karbon. Oke. Akhirnya tuh kakinya bener-bener miring dan nggak bisa dikontrol gitu. Oh. Kita udah bilang kakinya jangan miring ke dalam gitu. Coba bentuknya diginiin. Akhirnya kita suruh belok aja biasa. Belok paralel gitu ke kiri. Tapi kakinya tetap miring ke dalam. Terus dia, kenapa kok kaki kamu kayak gitu? Aku takut jatuh. Dia bilang, Oke. kenapa takut jatuh? Terus dia kayak ngasih lihat kakinya gitu. Itu ternyata lembek banget ya. Nah mungkin ini ada satu contoh. Nah ini kayaknya mesti kita tutup ya. Ini salah satu contoh merek yang bisa dibilang mungkin harganya benar-benar ekonomis ya gitu. Kadang-kadang orang suka salah juga. Dia ngelihat harga satu paket 5 juta atau di bawah 5 juta. Nah, itu udah pasti kadar karbonnya tuh rendah banget sih. Gitu. Nah, nanti bisa kelihatan dari sisi sini nih di pencet-pencet kayak gini tuh langsung bener-bener kayak sepatu sekolah gitu. Lembek banget lembek ya Kak. banget. Bayangin kalau misalnya lagi kencang, terus habis itu kakinya harus bisa dikontrol dengan baik, tapi ini nggak megang gitu. Otomatis fokus anaknya tuh malah jadi bukan fokus terhadap teknik, tapi fokus terhadap menahan supaya kaki itu nggak jatuh gitu. Nah ini salah satu contoh. Ada banyak sih merek-merek yang kayaknya ditawarkan dengan harga yang cukup ekonomis, apalagi kan para parents biasanya pada saat naik upgrade nyarinya tuh langsung yang dulu ya. Harganya murah gitu. Iya, itu dia pentingnya kalau misalkan lagi mau upgrade sepatu biar nggak salah beli, itu harus minimal banget wajib buat konsultasi sama pelatihnya. Kalau misalkan nemu kayak misalkan barang-barang yang murah, itu ditanyain dulu, Kak ini bagus apa enggak gitu. Kadang ada juga yang mereknya emang bagus nih, merek bagus, tapi harganya kok murah banget. Nah ini kan jadi tanda tanya nih. Jangan-jangan nggak asli ya? Banyak juga loh beredar merek palsu. Iya, jadinya kalau misalkan kita nyari yang murah kayak gitu, misalkan kita beli dengan harga misalkan let's say 4 juta udah full set, tapi ternyata kualitasnya nggak bagus, itu kan kayak jadinya sayang. Wasting money kan. Mesti beli lagi. Terus lagi. yang ada mau dijual tapi nggak ada yang mau beli juga. Iya pasti atau harganya akan jatuh. laku, iya. Gitu. Terus selain sepatu, case yang sama itu berlaku juga untuk roda. Jadi roda itu pun ada yang ngejual dengan harga yang murah banget, dan itu biasanya merek-merek yang bagus. Merek-merek bagus tapi harganya murah. Ada waktu itu kayak Black Magic. Black Magic itu harganya pasarannya misalnya 3 juta sekarang kan. Itu dijual cuman 1,3 1,5. Wah, itu udah nggak terpercaya. Itu sih. harus jadi pertanyaan, kenapa ini rodanya murah? Karena aku pun pernah nih Kak, teman latihan aku ada yang beli roda baru Black Magic. Harganya miring banget. Harganya miring banget. Terus pas dicoba latihan, dia langsung bilang pada saat itu juga nggak enak, dibuang pada saat itu juga. Karena dia udah nge-push kayak gimana tapi nggak maju. Nggak laju dia, kayak ketahan. Iya. Nah ini jadi concern juga ya, kalau bisa dikomunikasikan dulu ke pelatihnya. Betul. Berbeda dengan peralatan elektronik atau barang-barang biasa yang istilahnya bisa ada substitusi yang lebih murah. Justru kebalikannya sih, kalau sepatu roda itu bisa dibilang memang spendingnya cukup tinggi ya untuk kualitas gitu. Nah itu kembali lagi ke seberapa percayanya kamu sama sebuah merek, lalu seberapa reliable-nya atau seberapa legitnya si toko itu atau penjual itu tentang produk-produk yang asli ya gitu. Oke. Nah terus paling terakhir kita bahas tentang ini nih Kak. Kalau misalnya tentang sepatu speed ya, kenapa nggak boleh asal-asalan milih size? Kadang-kadang kalau misalnya standar kan
aduh kegedean nih, Mm-mm. ya udahlah ini aja lah, nggak apa-apa lah, hajar aja gitu kan, dan anaknya masih jalan masih oke gitu. Iya. Tapi kalau misalnya speed, sepatunya ini size-nya salah, itu nanti bisa impact ke lecet lah atau nggak bisa jalan lah Susah gitu. jalannya. Jadi karena terlalu jauh, misalkan harusnya si anak ini pakainya 35, tapi karena biar awet belinya yang 38 atau 37. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan karena dia akan kesusahan buat ngendaliin sepatunya ini. Sementara basic dasar dari segala tekniknya dia itu ada di sepatunya. Betul. Jadi kalau misalnya sepatu ini digunakan tetapi ada ruang, terus habis itu kaki ini kan kalau main speed kan benar-benar aktif ya. Iya. Dia maju ke depan, kakinya diangkat. Nah, itu di situ akan menyebabkan gesekan sebenarnya, Iya, ruangan itu. bener. Kalau misalnya sepatu roda yang atlet-atlet kan kita udah custom nih ya. Otomatis kita nggak pakai kaos kaki, terus habis itu kita masukin ke sepatu, nggak ditali aja, itu tuh kita bisa jalan. Iya, Alasannya karena udah bener-bener ngepres banget sama kaki gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga yang memilih sepatu speed, diharapkan untuk tidak asal-asalan pada saat memilih ukuran gitu. Selain tadi bisa jadi lecet, habis itu bisa juga malah dia nggak bisa jalan karena kakinya bakal miring ke dalam atau bakal miring keluar, atau basically ya emang nggak bisa jalan aja kalau misalnya memang sepatunya kegedean. Iya, benar. Dan ada satu hal lagi yang jadi concern sih, Kak. Jadi setiap sepatu itu sizingnya beda-beda. Nah, betul. Jadi kalau misalkan biasa pakai 35 di merek A, kita harusnya pakainya 37. Terus kalau misalkan dipakai Takino, harusnya kita tetap sama 35 gitu. Jadi sekarang itu kalau pembelian via online itu biasanya dimintain buat gambar kakinya dulu. Habis itu diukur secara sentimeter standarnya. Bahkan milimeter loh. Milimeter ya? Bukan milimeter, karena setengah senti aja meters itu. Iya. Terus untuk yang pemula itu sebenarnya rekomennya dilebihin berapa senti sih, Kak, maksimal? Kalau menurut aku sih, seandainya kita misalnya beli online, aku rasa 1 senti sampai 1,5 senti. Itu 1,5 senti paling maksimum. Oke. Tapi kalau misalnya bisa datang ke toko offline atau nyoba, itu make sure nyoba satu nomor di atasnya dulu. Habis itu dilihat lebarnya kayak apa. Oke. Nah, kalau Takino sendiri sih bagusnya di bagian sini tuh dia bisa di-press. Jadi kalau misalnya agak kelebaran bisa di-press. Lalu di dalamnya tuh ada insole. Jadi yang menyebabkan ini 2 ukuran. Otomatis pada saat kita ngasih cobain ini anak, biasanya kita ngambil ukuran atasnya tapi dalamnya tetap ada insole. Oke. Gitu. Jadi bisa buat next ukurannya juga ya, Kak? Benar. Masukin kakinya, mentokin ke depan. Hmm. Nah, pada saat mentokin ke depan kita bisa lihat nih di belakang ada jarak Ada atau space enggak. apa enggak. Ada space atau enggak. Kadang-kadang kalau misalnya anak-anak yang pakai sepatu yang mentok ke sini, ditanya jempolnya di mana, pasti anaknya bilang udah sampai ujung. Padahal sebenarnya belum sampai ujung juga gitu. Kan biasanya anak seneng banget ya kalau misalnya di acknowledge kalau kakinya dia gede gitu kan, ukurannya gede. Nah, jadi dari situ kita suruh dia sampai mentok. Habis itu kita lihat di belakangnya masih ada space atau enggak. Biasanya kita kasih 1 jari sih, kalau ada 1 jari sih oke gitu. Dan kita lihat juga lebarnya. Kalau misalnya ini anak oke, lebarnya juga nggak terlalu kegedean, ya udah berarti dia cocok tuh size itu. Di size yang ada insole, dia masih ada space untuk grow, dan saat dia udah grow mentok, insole-nya itu dibuka. Sehingga jadi lebih besar lagi. Otomatis bisa dibilang membantulah untuk lebih hemat gitu. Jadi tapi insole-nya nggak sembarang cuma masuk doang ya, karena di sini insole-nya itu sebenarnya dia ngebentuk-bentuk kaki. Udah ngefit ya sama kakinya. Betul. Jadi secara lebar juga kita nggak bisa bilang bahwa ini kegedean juga dong lebarnya gitu, enggak, karena insole-nya dia sampai atas kayak gitu. Oke deh. Sip. Oke. Paling gitu dulu teman-teman untuk yang episode kali ini, kayaknya cukup panjang, tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengerti untuk upgrade sepatu speed kayak apa. Ini kita kulik abis-abisan sampai produknya. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe and comment. Bye-bye.